Halo guys, Dikis here and welcome back again to my channel. Yo, what's up? Back with me again, Diki in my channel, DIT Computer. So, how's you doing, man? Yes, openingnya pakai bahasa Inggris sekarang gaya bet ya, anjir. Apakah sekalian semua baik-baik aja di luar sana ya? Masih jomblo? Sama? Waduh, udah malam minggu lagi ya kan? Ya, gue juga di sini sendiri. Jadi buat lo yang jomblo adalah nonton aja video gue, tonton sampai menghibur dan bisa ngasih info sedikit rada informatif gitu. Siapa tahu ya kan? So stay tune, okay? In my video, in my channel, alright? So, hari ini gue mau ngasih sedikit tips and trick dalam memilih laptop untuk kalian. Wih, gila, tips and trick dalam memilih laptop, ya kan? Tema hari ini berdasarkan kayak yang pernah gue bilang di video awal gue. Sebetulnya udah pernah gue omongin ini. Cuman ya, pengen gue bahas lagi aja gitu ya. Jadi dulu itu gue sering banget ditanyain sama teman-teman gue soal milih laptop ini dan itu. Tapi pada akhirnya mereka nggak jadi beli. Kenapa ya? Kebingungan sendiri pastinya biasanya karena banyak pilihannya sebetulnya. Tapi akhirnya jadi bingung sendiri. So, gue mutusin untuk ngebuat video ini agar memperjelas saja hal-hal yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian ingin memilih atau membeli sebuah gadget. Nah, terutama kalau di konten gue karena cuma PC dan laptop, jadi ya yang berhubungan sama PC atau laptop ya. Entah itu gadget untuk keseharian lu, ataupun gadget untuk kerjaan atau bisnis kalian, ya pokoknya antara itulah ya. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Pertama itu ada budget guys. Itu yang paling utamanya ya, yang harus pikirin budget. Kedua itu ada kebutuhan, ketiga ada keinginan. Nah, ini bakal jadi tolak ukur atau barometer lu nanti ketika lu pengen beli sebuah laptop ataupun PC ya. Kenapa budget yang awal sih, Dik? Nah, ini back pertanyaan yang general sebetulnya. Kenapa budget itu jadi faktor utama? Karena biasanya ketika dulu gue terima pertanyaan dari temen gue tuh, mereka nanya gini dulu. Dik, gue mau laptop Core i5 misalnya gitu kan. RAM segini, Nvidia segini, mereknya ini gitu. Setelah gue cari barangnya udah ketemu, bla bla bla, gue kasih opsinya. Ujung-ujungnya budgetnya gue cuma segini, Dik. Habis itu bingung deh tuh aja mau kemana lagi ya kan, karena antara budgetnya dia itu dengan keinginan atau kebutuhan, spek kebutuhannya dia atau keinginannya dia itu nggak cocok cuy. Tuh karena budget di sini mengambil peran penting banget ya kan menurut gua dalam kemampuan lu untuk ya spending money lah ya. Kalau memang lu ternyata yang berkecukupan atau memang pakai budget kantor, mungkin it's okay ya kan, karena di talangin sama kantor gitu ya, atau memang ya udahlah buat lu spend sekian kan, kalau emang lu cukup gitu kan, lu spend sekian it's okay gitu buat lu. Tapi gimana yang ternyata budgetnya ngepas kayak gue? Nah, ini tentunya harus menjadi pertimbangan yang matang karena ini berhubungan dengan kebutuhan lu yang lainnya ya kan, kayak kebutuhan sehari-hari lu lah, itu pasti harus jadi pertimbangan yang utama dulu ketimbang beli gadget gitu kan. So, pastiin dulu sebelum beli laptop itu berapa banyak budget yang bisa lu spend ataupun ya lu habisin buat beli gadget. Jangan terlalu memaksakan juga kalau memang budget ternyata belum cukup untuk memenuhi standar laptop yang lu pengen, karena ya masih banyak waktu lah buat nabung gitu ya. Kalau emang lu masih ya umur-umur 20 gitu kan, cuman atau lu baru-baru mulai kerja, santai dulu buat berhemat dari income lo dulu sehingga budget buat beli laptopnya bisa lebih tinggi pastinya. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan. Nah, di sini lu bakal berperang dalam diri lu sendiri ya kan untuk ngemilih ya antara ya keinginan sama budget, balik lagi. Ini pasti sangat sulit. Asli sangat sulit karena ya gue udah pernah ngerasain sih kayak gitu cuy. Jadi antara budget sama ya keinginan gue gitu nggak cocok ya, nggak dapet. Jadi misal ternyata kebutuhan lo itu mengharuskan mempunyai laptop spek gaming ataupun spek desain, tapi budget lo nggak cukup buat laptop seri itu gitu loh. Gimana solusinya ya kan? Nah, yang pertama itu sebetulnya lo bisa nabung dulu lah, kayak yang tadi gue bilang kan, untuk menyesuaikan budget dengan kebutuhan yang memang lo butuhin. Yang kedua, itu lo bisa ambil opsi alternatif sebetulnya. Contoh
cari barang lain yang mungkin 1 atau 2 generasi di bawah laptop yang lo incer. Misal lu butuh laptop dengan prosesor i5 Gen 11, tapi ternyata budget belum cukup. Nah, di sini diuji kemampuan lu dalam mencari barang nih guys, ya kan? Kayak gue dulu, kerjaan gue purchasing, ya ujian gue begini terus gitu loh. Jadi harus menyesuaikan antara budget customer gue dengan kebutuhan dia. Di sini lu bisa coba untuk cari barang-barang yang mungkin flagship, tapi generasi prosesornya itu udah lewat mungkin 1 atau 2 generasi guys. Karena kecuali lu seorang programmer ya, yang memang kerjanya programming terus kan, coding atau segala macem, perbedaan 1 atau 2 generasi prosesor itu sebetulnya nggak terlalu berasa banget gitu buat kalau untuk pemakaian umum aja. Jadi intinya lo bisa nyari barang-barang sisa stok yang nggak sempat keluar dan akhirnya udah ketinggalan pasar. Nah biasanya itu harganya udah pasti bakal turun ya kan, karena logisnya adalah barang sisa gitu loh. Nah itu lo bisa buat jadi alternatif, itu bisa lo sikat barangnya. Kalau emang ternyata budget masih kurang juga, ya udah lo masuk ke alternatif yang ketiga. Ya alternatif ketiga pasti lo udah tau lah, apalagi selain bukan barang second atau barang bekas, yang dimana biasanya udah turun banyak banget harganya ketimbang waktu serinya itu baru keluar. Well ya, lo tau lah nyari barang bekas di mana yang bermutu. Di lapak gue ya kan, udah pasti gitu. Lalu yang terakhir, hal-hal yang jadi pertimbangan ketika memilih laptop ya, itu keinginan lo. Nah ini yang paling berat juga biasanya ya kan, karena lo harus bermain dengan psikologis dan ego lo sendiri coy. Anjing berat banget banget gue, psikologis ya, pokoknya dengan psikologis lo sama ego lo sendiri gitu ya kan. Kenapa gue bilang begitu? Karena memang tantangan terberat itu adalah mengalahkan ego lu sendiri. Ya, berat banget, sumpah. Gue sampai sekarang masih agak susah ngontrol ego ya. Ketika lu pengen laptop dengan spek gaming ataupun desain, tapi ternyata budget lu cuma 5 juta, pusing ya. Apa yang harus lo lakuin coba? Kalau menurut lo ya, apa yang harus lo lakuin? Tapi kekeh pengennya itu gitu loh. Kalau emang nggak dikejar waktu, maybe it's okay, lu bisa nabung dulu ya kan. Tapi kalau misalnya ternyata dikejar waktu dengan kebutuhan dan keinginan yang nggak sesuai sama budget, gimana caranya? Jalannya ada 2, kalau menurut gue pribadi ya. Pertama, sebetulnya mungkin bisa lu ambil laptop bekas yang bisa lo modifikasi mungkin ya dari segi HDD, pindah ke SSD gitu kan. Karena memang ketika lo memilih sebuah gadget ataupun kayak misalnya handphone, laptop ataupun PC, itu pasti yang lo incer harusnya pertama core atau chipsetnya dulu gitu loh. Karena core atau chipsetnya ini kayak berperan penting, kayak apa ya, kayak bakat. Sebelumnya juga udah pernah gue bilang juga di video gue yang sebelumnya, core atau chipset ini kayak bakat, jadi mendingan lo incer ininya dulu gitu loh, intinya dulu dari sebuah gadget. Ketika itu lo udah dapet gitu kan, sesuai yang apa lo pengen, nah mungkin sisanya komponen-komponennya atau part-partnya bisa lo modifikasi. Kalau laptop tapi mungkin nggak kayak PC yang mungkin VGA ataupun RAM-nya ataupun HDD-nya bisa diganti ya. Nggak semua laptop. Tapi ya kalau mungkin cuman dari HDD ke SSD kayak laptop-laptop sekarang nih ataupun laptop kayak gini jadul, itu gampang banget, bisa banget diganti, dimodifikasi dari HDD ke SSD. Ataupun misalnya RAM-nya 4 GB bawaannya, lo mau tambah jadi 8 bisa, itu kan jadi dimodif gitu kan artinya. Lalu yang kedua, mungkin bisa dialihin dari laptop, jadi yang tadi lo mau milih laptop, jadi ngerakit PC. Kalau emang yang lo cari itu ya performance ya, bukannya fiturnya. Karena kenapa sih biasanya bisa lo lihat spek laptop sama PC sama, tapi kenapa harganya bisa lebih mahal laptop? Logikanya dari mana? Nah, gambarannya kayak begini. Di dunia teknologi itu, semakin teknologinya semakin kecil, jadi semakin ringkas, semakin portable gitu ya, itu otomatis semakin mahal cuy harganya. Itu udah otomatis gitu loh. Karena ya laptop kan portable ya, bisa dibawa kemana-mana aja, lebih ringkas gitu. Dibanding PC, nggak mungkin kan lo bawa-bawa PC segede gini gitu kemana-mana. Jadi ya otomatis harganya walaupun spek sama PC, tapi harga laptop itu bisa lebih mahal. Nah inilah yang makanya jadi suggestion buat lu gitu dari gue, asik suggestion aja. Masukan gitu kan, sedikit masukan dari lu. Kok dari lu sih, dari gue buat lu gitu kan. Yang pengen tadinya high spec tapi budgetnya minim, ya lo bisa pindah mungkin opsinya dari laptop ke ngerakit PC. Kalau memang yang lo cari cuma performance-nya aja ya kan. Karena kalau fitur ya udahlah ya, udah
karena tambah fitur udah pasti harga lebih mahal gitu loh. Ya walaupun jadi gap harganya juga nggak terlalu signifikan sih cuy. Tapi dari PC rakitan mungkin bisa ngedeketin budget yang lu punya dengan kebutuhan dan keinginan yang melebihi budget sebelumnya. Di next video gue bakal ngasih contoh deh buat lu gitu kan, gimana sih cara nge-range budget atau ngerakit sebuah PC. Ya karena sekarang udah ada e-commerce ya kan, kayak Tokopedia atau Bukalapak gitu-gitu, jadi gampang lah sebetulnya ya nyari komponen-komponen PC. So ya tungguin aja di next tips and trick, oke, video selanjutnya. Buat hari ini, buat kali ini videonya udah segini aja dulu ya kan, sedikit masukan aja ya ketika lo pengen memilih laptop gitu, apa aja yang harus pertimbangin ya kayak beginilah, dengan solusi-solusinya yang ya mungkin bisa jadi apa ya, sedikit masukan buat lo, oke? Ya udah gitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga info ini bisa bermanfaat buat lo semua. Lo jangan lupa klik like kalau lo suka sama videonya, dan jangan lupa lo subscribe and comment, and gak ada itu ngebuat gue tetap semangat dalam berkarya atau ngebuat video-video selanjutnya. Oke guys, siap. Oh ya jangan lupa juga buat lo share-share videonya, siapa tahu ada teman-teman kerabat yang lagi ngebutin laptop bekas, ya lo tau lah lapaknya di mana. Promosi mulu Diki, bodo amat video-video gua anjir. Oke segitu aja video kali ini guys, gue Diki, I'm out man, peace.